Bayangin satu orang yang bisa baca Al-Quran, baca Nietzsche, bikin puisi, main teater, ngekritik Orde Baru, ngekritik reformasi, ngekritik Jokowi dan oposisi sekaligus, tapi malamnya masih nyuapin cucu dan baca zikir pelan-pelan. Ini bukan tokoh rekaan film festival, ini bukan utopia, ini Cak Nun. Dan kalau kamu belum pernah dengar namanya, itu wajar, sebab Cak Nun bukan selebritis agama, bukan produk algoritma, dan jelas Cak Nun bukan komoditas yang bisa diservis tiap musim pemilu. Cak Nun gak pernah ngemis panggung, gak rebutan mikrofon, dan yang paling penting, Cak Nun gak pernah jual Tuhan di toko diskon perpolitikan. Kalau Indonesia ini kapal laut, Cak Nun bukan nahkodanya yang berdiri gagah di atas geladak. Dia justru yang diam-diam nambah lambung kapal pakai tangan kosong, biar rakyat kecil nggak tenggelam duluan. Bukan karena dia kuat, tapi karena dia tahu kalau kapal ini bocor, yang pertama tenggelam bukan pejabat, tapi rakyat yang rumahnya di pinggiran sungai, dan rakyat yang tidur di kolong jembatan. Cak Nun tentu bukan nama baru di publik Indonesia, tapi juga bukan nama lama yang habis masa pakainya. Cak Nun seperti sumur tua di tengah kampung yang pelan-pelan dilupakan, sampai suatu hari listrik padam, air keruh, dan orang baru sadar sumur ini masih menyimpan mata air yang tak pernah gersang. Dan saat orang mulai datang kembali, menimba pelan-pelan, mereka sadar sumur ini bukan cuma tempat ngambil air, tapi juga tempat bertukar kabar, tanya arah, dan menenangkan hati yang goyah. Maka wajar kalau kemudian banyak orang yang memanggilnya dengan nama berbeda. Ada yang memanggilnya cendekiawan, ada yang menyebut seniman, ada yang menyapanya budayawan, tapi sebagian besar hanya memanggilnya Cak, dan belakangan memanggilnya Mbah, panggilan sederhana yang membuatnya dekat, seperti teman, seperti tetangga, seperti bapak. Cak Nun lahir di Jombang pada tahun 1953, tumbuh dalam tradisi pesantren, tapi Cak Nun besar dengan otak sekeras jalanan Mojokerto saat musim hujan. Berani beda bahkan sejak muda. Cak Nun bukan alumni Al-Azhar, bukan jebolan Madinah, bukan tokoh yang disambut dengan karpet merah dan embel-embel kiai haji di depan namanya. Tapi kalau kamu tanya anak muda yang bimbang, ibu-ibu yang capek, atau bapak-bapak yang hampir menyerah, mereka justru akan menyebut satu nama yang membuat mereka merasa tidak terlalu sendirian di dunia yang terlalu banal. Cak Nun, nama itu yang akan kalian dengar. Dari Jogja ke Jakarta, dari puisi ke musik, dari politik ke spiritualitas, Cak Nun menulis bukan untuk dikenang, tapi untuk mengingatkan. Dan apinya tak pernah padam, karena yang ia bakar bukan panggung atau kekuasaan, tapi kesunyian dalam dada yang lupa cara mencintai sesama. Saya ini bukan ustadz, bukan kiai, apalagi politisi. Saya cuma orang yang ingin belajar bersama manusia lain. Begitu ia sering berkata, tapi justru karena tidak mengklaim posisi tinggi, orang datang, bukan hanya orang miskin dan terpinggirkan, tapi juga para pejabat, menteri, presiden, bahkan jenderal. Mereka datang bukan untuk dipuji, tapi untuk dimintai pertanggungjawaban. Karena Cak Nun tidak menyediakan panggung, ia menyediakan cermin. Dan siapapun yang duduk di hadapannya, entah rakyat atau penguasa, akan dipaksa melihat wajahnya sendiri tanpa topeng. Maka jika diibaratkan barang, Cak Nun itu kayak lemari tua di rumah simbah yang isinya bukan baju mahal, tapi serpian sejarah Indonesia dari sisi yang sering disingkirkan. Ada cerita orang hilang karena diculik, ada puisi yang disensor, ada surat cinta yang tak pernah dibalas negara. Dan semua itu ia rawat, bukan untuk dikenang, tapi untuk diingat agar tidak diulang. Banyak orang bilang Cak Nun itu abu-abu, terlalu netral, enggak tegas. Tapi barangkali mereka keliru mengira bahwa diam itu pasif, bahwa tidak berpihak itu berarti tidak peduli. Padahal kadang orang duduk di tengah bukan karena bingung memilih, tapi karena dia ingin jadi jembatan, bukan pagar. Dan di negeri yang kelewatan keblinger ini, jadi jembatan itu pekerjaan paling berbahaya. Karena kalau kamu nggak ikut teriak, kamu dicurigai diam-diam berpihak. Dan kalau kamu berusaha mendengar dua sisi, kamu dibilang licik. Tapi Cak Nun tetap di situ, di tengah, ngobrol sama petani, dengerin tukang beca cerita, nonton anak pangamen, lalu diajak diskusi soal keberagaman. Tapi jangan salah, yang datang ketikannya juga bukan cuma rakyat kecil. Kadang menteri datang, kadang jenderal numpang duduk menyimak. Tapi Cak Nun tetap pakai sarung, tetap ngopi dari gelas plastik. Karena bagi Cak Nun, semua orang, besar atau kecil, berhak merasa tidak sendirian di negeri yang terlalu suka menghitung, tapi malas mendengar. Dan di balik tikar yang terlihat sederhana itu, ada satu hal yang diam-diam membuat penguasa resah. Sebab sejak dari era Orde Baru, Cak Nun sudah jadi duri dalam tenggorokan kekuasaan. Bukan karena ia teriak-teriak di jalan, tapi karena puisinya menyusup ke batin pendengar. Cak Nun tidak melawan dengan marah, ia melawan dengan doa yang diselipkan dalam puisi, dengan luka yang dijahit jadi sajak, agar kekuasaan tahu rakyat bisa menangis tanpa membuat kerusuhan. Dan dari puisinya itulah penguasa Orde Baru gatal-gatal, sebab puisinya tak sekedar estetika, tapi manifesto rakyat kecil yang tak pernah dikasih mimbar. Negara ini punya banyak dalil, tapi sedikit keadilan. Tulisnya dalam satu esai. Cak Nun jelas bukan anti negara. Ia justru mencintai negeri ini seperti orang tua mencintai anak yang bandel keterlaluan. Bukan dengan membela setiap kelakuannya, tapi dengan berani bilang,
Nah, kamu nyakitin banyak orang dan kamu harus minta maaf. Karena buat Cak Nun, cinta pada tanah air bukan soal hormat bendera setiap Senin pagi, tapi soal berani menunjuk wajah negara dan bilang, yang kamu sakiti itu bukan angka statistik, tapi manusia. Dan kadang, cinta paling tulus justru ditunjukkan dengan menjauh, bukan kabur. Dan ini semua dilakukan biar negara belajar jalan sendiri dan tahu rasanya kesepian setelah mengabaikan rakyatnya sendiri. Maka jangan heran kalau Cak Nun selalu ada di luar lingkar kekuasaan. Tapi jangan salah tafsir, menjauh bukan berarti melawan. Dan tak rebutan kursi bukan berarti anti pada kekuasaan. Karena jika kekuasaan sedang butuh telinga, Cak Nun selalu siap mendengarkan. Saat orang sibuk nyinyirin pemerintah di media sosial, Cak Nun memilih mendidik rakyat agar tak gampang dibodohi. Baginya politik itu penting, tapi tidak segala-galanya. Karena yang bisa menyelamatkan negeri ini bukan cuma kabinet, tapi komunitas yang waras dan sadar makna hidup. Makanya, Cak Nun tak pernah daftar partai, tapi ironisnya, semua partai pernah nyari berkahnya. Semua presiden pernah menyambanginya, dari Gus Dur, SBY sampai Jokowi. Tapi Cak Nun tetap berdiri di tempat yang sama, di antara rakyat yang tak tahu harus berharap pada siapa. Dan bukan cuma kekuasaan yang datang, umat pun datang dalam segala kebingungan. Di negeri yang sibuk menyortir mana Islam moderat, mana radikal, mana Islam Nusantara, mana yang 212, Cak Nun sekali lagi meneguhkan ketengahannya dengan malah duduk di luar klasifikasi itu semua. Cak Nun tidak ikut parade, tidak menulis manifesto, tidak rebutan label paling ahlu sunnah. Karena bagi Cak Nun, agama itu bukan alat tebang, tapi ladang tumbuh, bukan palu, tapi tangan, bukan bendera, tapi cahaya kecil